Negeri Batawa. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Ermelinda Niba Mutakasi, guru kelas 4 di SD Negeri Batawa, Kabupaten Nagekeo. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Oke, baik, Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya, Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Begitu ya, Bu? Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran ini agar peserta didik mampu mengenal bentuk-bentuk pecahan. Oke, baik. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengenal bentuk-bentuk pecahan ya, Bu. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu yaitu saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan nada yang jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. Dan juga saya menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, baik, Bu. Jadi area pengembangannya yaitu kemampuan intelektual. Oke, setelah area pengembangan, sekarang saya ingin mendengar nih, Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya. Seperti apa, Bu? Oke, untuk strategi pembelajaran biasanya dimulai dengan perencanaan, yaitu membuat modul ajar dan menyediakan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut, dan juga menyediakan LKPD atau lembaran kerja peserta didik. Untuk metode pembelajaran, di sini saya mengkombinasikan metode ceramah dengan metode diskusi dengan alasan perbedaan peserta didik, di mana ada peserta didik yang butuh penjelasan berulang-ulang baru mengerti materinya. Ada juga peserta didik yang butuh kolaborasi dengan teman-teman baru dia pahami materinya. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem solving. Baik, Bu, dari strategi yang Ibu akan terapkan yaitu dari perencanaan modul ajar, media pembelajaran, serta adanya LKPD. Lalu yang kedua tentang metode pembelajaran yang Ibu gunakan adalah kombinasi ceramah dan metode diskusi. Dan yang ketiga adalah model pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu problem solving. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Baik, untuk media pembelajaran ini saya menggunakan kartu pecahan, di mana siswa diminta untuk menempelkan berbagai jenis pecahan ke dalam bentuk pecahan yang sesuai. Oke, baik, media pembelajarannya itu adalah kartu pecahan. Nah, sekarang kira-kira kapan nih, Bu, akan lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 September 2023 di jam pertama sampai jam ketiga. Oke, baik. Jadi nanti di hari Kamis tanggal 7 September 2023 dari jam pertama sampai jam ketiga saya akan datang di kelas Ibu untuk supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi, yang nantinya juga akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Begitu ya, Bu? Baik, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, nah kira-kira apa nih, Bu, yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah di mana
guru seharusnya menyiapkan perangkat pembelajaran secara maksimal sehingga pembelajaran di dalam kelas itu dapat berjalan dengan baik dan lebih terarah. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas 4 pada hari Kamis 7 September 2023. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan percakapan pasca observasi. Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Masih semangat untuk belajar? Masih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadiran kita hari ini. Hari ini ada yang tidak sekolah? Tidak. Semua hadir sekolah? Hadir. Baik, terima kasih. Kita tetap bersyukur ya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat belajar di tempat ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, bentuk pecahan yang akan kita pelajari hari ini adalah pecahan biasa, ada yang namanya pecahan campuran, ada yang namanya pecahan desimal, ada yang namanya persen. Apa-apa saja? Pecahan Biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. ada 4 bentuk pecahan. Nah, yang pertama pecahan biasa, ya. Pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Ya, di pembelajaran kemarin kita sudah menyinggung tentang pecahan biasa ya. Ya tidak? Ya. Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut, ya. Di mana pembilangnya sebelah atas atau sebelah bawah? Pembilangnya sebelah atas, penyebutnya sebelah Bawah. Pecahan biasa dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, di mana A itu sebagai pembilang yang sebelah atas tanda per ya, sedangkan B itu disebut sebagai penyebut, ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut. Pembilangnya sebelah atas tanda per, penyebutnya sebelah bawah tanda per, ya. Nah, ada 2 jenis pecahan biasa ya. Pecahan biasa itu dibagi lagi menjadi 2 jenis ya. Yang pertama itu pecahan biasa murni. Terus yang kedua itu pecahan biasa tidak murni ya. Pecahan biasa murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Pecahan biasa murni itu adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya ya. Angka yang sebelah atas tanda. Baik, yang saya hormati Bapak Ferdinandus selaku pengajar akademik dan yang saya hormati pula Ibu Ermelinda selaku rekan guru yang saya observasi. Puji Tuhan karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali. Pada percakapan pasca observasi ini kemarin sudah dilakukan 2 kegiatan, yaitu kegiatan percakapan pra-observasi dan observasi pembelajaran di kelas 4 pada mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuannya diadakan percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas supaya bisa menentukan rencana tindak lanjut pada proses pembelajaran ke depannya, dan Ibu juga bisa berefleksi serta berbenah diri untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Ibu Erni, bagaimana kabarnya? Oke, baik Bu. Kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas 4 dengan pelajaran matematika. Nah, saya mau tanya nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran?
Baik, untuk perasaan yang pertama itu saya merasa ada kekhawatiran tersendiri. Saya pikir bahwa dengan pembelajaran yang akan saya jalankan ini, apakah bisa diterima secara baik oleh murid atau tidak. Saya merasa khawatir, takutnya ada siswa yang tidak memahami pembelajaran yang saya lakukan. Terus perasaan yang kedua itu saya merasa senang karena sebelum melaksanakan pembelajaran itu ada satu kegiatan awal yang namanya praobservasi. Itu yang menjadi, saya merasa ada pembeda antara pembelajaran yang kemarin-kemarin dengan yang sekarang. Baik Bu, jadi perasaan Ibu merasa khawatir karena memang takutnya pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak tersebut tidak bisa diterima oleh murid-murid. Dan yang kedua ada perasaan senang karena memang pembelajaran atau observasi yang saya lakukan berbeda dengan pembelajaran yang kemarin karena kita melalui percakapan praobservasi. Oke, baik Bu. Yang kedua apa nih Bu? Kira-kira tujuan dari percakapan kita hari ini? Baik, untuk tujuan percakapan ini menurut saya itu untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin, sehingga dengan adanya evaluasi ini saya bisa menentukan tindak lanjut sehingga dalam pembelajaran di kelas itu saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik. Jadi tujuan percakapan kita hari ini kita akan mengevaluasi ya Bu tentang pembelajaran yang Ibu lakukan supaya pembelajaran berikutnya lebih baik lagi dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, tentang area pengembangan kemarin bahwa Ibu telah memberitahu bahwa pengembangan pengetahuan bahwa peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk pecahan dan juga area pengembangan pada keterampilan peserta didik dalam menyajikan bentuk-bentuk pecahan menggunakan kartu pecahan. Menurut Ibu apakah itu sudah berhasil? Baik, untuk pembelajaran kemarin itu menurut saya sudah berhasil. Hal ini dilihat dari hasil post-test itu dari 10 siswa semuanya mendapatkan nilai di atas KKM dan mendapatkan daya serap 96%. Saya pikir ini sudah berhasil dan juga saya juga sudah melakukan pemberian tugas tambahan, sudah melakukan penilaian juga, ternyata mereka sudah mampu menjelaskan bentuk-bentuk pecahan. Dari area pengembangan itu sudah berhasil ya Bu karena sudah mencapai daya serap 96% dan dari 10 siswa yang ada sudah di atas KKM ada nilai mata pelajaran matematika kemarin. Yang berikut, apakah ada hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Hal-hal baik yang sudah saya lakukan itu sebelum melaksanakan pembelajaran itu saya sudah menyiapkan modul ajar, menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran hari itu. Saya juga menyiapkan LKPD sehingga pembelajaran lebih berkualitas. Baik, jadi hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran, Ibu telah menyiapkan modul ajar, media, dan LKPD supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan bagi murid Ibu. Baik Ibu, kalau kita ukur nih Bu dengan nilai atau skala dari 0 sampai 10, kira-kira posisi Ibu saat Ibu mengajar itu di angka yang keberapa nih? Baik, untuk pertanyaan seperti ini, saya pikir saya cukup percaya diri ya Ibu. Untuk penilaian diri saya sendiri, saya menempatkan saya ini di posisi 8. Hal ini dilihat berdasarkan hasil post-test setelah pembelajaran kemarin itu, anak-anak sudah bisa menjelaskan bentuk-bentuk pecahan, anak-anak juga sudah bisa melakukan keterampilan memasang kartu pecahan sesuai dengan bentuk pecahan-pecahan masing-masing. Baik Bu, saya salut dengan kepercayaan diri Ibu yang menempatkan posisi Ibu berada di angka 8 karena memang pembelajaran yang Ibu lakukan berdasarkan hasil post-test, anak-anak itu sudah mencapai nilai maksimal ya Bu dengan menjelaskan bentuk-bentuk pecahan dan memasang kartu pecahan sesuai dengan perpecahan masing-masing. Baik Bu, yang berikutnya Bu, adakah hal-hal
hal yang perlu Ibu tingkatkan? Hal-hal yang perlu saya tingkatkan itu mungkin dalam proses pembelajaran itu mungkin saya harus lebih banyak diselingi dengan ice breaking sehingga membuat murid itu tidak jenuh. Terus yang kedua itu mungkin saya lebih banyak menyediakan media pembelajaran yang menyenangkan sehingga tidak membosankan murid. Jadi yang perlu ditingkatkan adanya selingan dalam pembelajaran Ibu supaya murid-murid itu tidak bosan, tidak jenuh dengan pembelajaran, dan media yang menyenangkan bagi murid. Baik Bu, sekarang kita masuk pada perencanaan. Apa nih Bu kira-kira rencana Ibu ke depannya dalam pembelajaran di kelas untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam? Rencana saya ke depan berdasarkan hasil pembelajaran kemarin, saya melihat bahwa pembelajaran yang saya jalankan kemarin itu lebih bagus. Mungkin rencananya itu yang pertama itu saya melakukan asesmen diagnostik atau asesmen siswa sehingga saya bisa menempatkan siswa itu sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Dan rencana yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya dengan melakukan asesmen awal atau diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar Ibu. Oke, bagaimana dengan komitmen Ibu terhadap pembelajaran di kelas? Untuk komitmen ini artinya hal yang harus saya lakukan. Mungkin satu saja itu saya lebih banyak mengembangkan media pembelajaran yang menyenangkan. Terus saya juga harus menyiapkan modul ajar yang baik sehingga pembelajaran juga itu lebih terarah. Oke baik Bu, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu. Selamat siang.